Aman ya, Pak Prabowo bilang bahwa nggak apa-apa kibarin bendera One Piece itu adalah bentuk ekspresi. Yes, ini yang gue yakin Pak Prabowo mah orangnya asik, nggak kayak timnya, nggak kayak orang-orang yang di bawah sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Lagian ngapain ngurusin bendera One Piece, urusin aja tuh tambang-tambang ilegal yang merusak lingkungan yang ternyata punya pejabat juga. Kalau dipikir-pikir, yang mencederai kehormatan bangsa itu, mereka itu perompak-perompak berdasi yang membajak uang rakyat. Yang lebih mengancam itu bukan bendera One Piece, tapi harga sembako yang naik diam-diam. Mereka yang blokir rekening rakyat dengan alasan mengamankan aset, dan mereka yang naikin pajak suka-suka. Itu lebih mengancam kehidupan rakyat dari sekedar bendera One Piece. Lapor Jenderal! Sebelumnya kami izin, kami lebih percaya kepada tukang kayu Jenderal daripada percaya dengan Jenderal. Maaf Jenderal, dengan kebijakan-kebijakan Jenderal yang kayak gombal Mugio, yang beladus ramutu, dia nggak pro dengan rakyat. Ada apa dengan Jenderal? Maaf Jenderal, untuk kali ini kami tetap mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kami. Tapi itu hanyalah wujud kami untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan Jenderal. Standarisasi kepemimpinan Bapak Jokowi itu terlalu tinggi dan penggantinya pun tak mampu, bahkan seperti lumpuh. Dan yang mampu itu cuma ya putranya. Siapa lagi kalau bukan Gibran Raka untuk Indonesia Jaya Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dugaan bendera One Piece yang dilarang berkibar di bulan Agustus ini ya. Ya, dugaannya apa bang? Ya sabar dulu gitu ya. Intinya memang pelarangan tersebut terkesan lucu dan menurut saya bukan hanya saya saja yang berpendapat demikian. Saya yakin juga banyak sekali teman-teman yang berpendapat sama gitu ya. Ngapain gitu loh repot-repot ngelarang pengibaran bendera One Piece ya. Yang menurut banyak netizen ya sangat tidak berbahaya sekali gitu loh. Apa sih bahayanya bendera kartun? Ini bukan bendera pemberontakan, bukan bendera pergerakan ya kan. Nggak ada di situ. Ini hanya bendera kartun ya. Sementara para koruptor dibiarkan berkeliaran gitu loh. Malah yang sudah dua narapidana divonis oleh hakim malah dibebaskan. Coba bayangin ya kan, lucu nggak? Ya lucu lah. Tetapi teman-teman ya, kata netizen, ya ndak apa-apalah ya kan, teruslah melakukan blunder ya. Jadi biarlah Wawok terus melakukan blunder, karena semakin kau blunder, semakin moncer Gibran menuju RI1 ya. Bisa jadi tahun 2029 atau bisa jadi lebih cepat daripada itu ya kan. Ya, menurut saya ini sebetulnya seperti jebakan Batman ya teman-teman ya. Jadi kalau bendera One Piece ini nggak dilarang ya kan, Gibran semakin populer di mata masyarakat karena memang Gibran diidentikan dengan bendera One Piece tersebut ya. Dan kalau dilarang ya kan, pengibaran bendera One Piece juga sama, Gibran tetap populer, bahkan semakin populer di mata masyarakat ya kan. Jadi dilarang nggak dilarang, tetap Gibran semakin dibicarakan dan dielu-elukan untuk menjadi RI1. Ini adalah strategi politik tingkat tinggi yang tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang bodoh. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pemerintah itu lucu kayak anak buahnya Anies, cuma bendera doang diurusin, koruptor dibiarin, badut banget.
Gimana menurut teman-teman jika bendera One Piece ini dihubung-hubungkan dengan Wan Ngibul? Ya, memang ya kita ketahui bersama beberapa waktu lalu Wan Ngibul juga sempat berpose ya dengan bendera One Piece. Lanjut. Aman ya, Pak Prabowo bilang bahwa nggak apa-apa kibarin bendera One Piece, itu adalah bentuk ekspresi. Yes, ini yang gue yakin, Pak Prabowo mah orangnya asik, nggak kayak timnya, nggak kayak orang-orang yang di bawah sosok jadi pahlawan kesiangan. Lagian ngapain ngurusin bendera One Piece, urusin aja tuh tambang-tambang ilegal yang merusak lingkungan yang ternyata punya pejabat juga. Lagian ngapain ngurusin bendera One Piece, mending aja tuh urusin makan bergizi gratis yang programnya bagus tapi gara-gara kalian kerjanya nggak bener jadinya jelek. Lagian ngapain ngurusin bendera One Piece, mending ngurusin kinerja kalian. Jangan cuman cari muka di depan Pak Prabowo. Pikir bulan depan kalian masih menjabat atau enggak, atau ternyata sudah diganti oleh kader PDIP. Nah, daripada ya kan ngurusin yang namanya bendera One Piece, ini bendera apaan sih gitu loh, ya kan? Ini hanya bendera kartun ya, bendera serial manga yang memang menarik gitu ya, banyak penggemarnya. Tetapi menurut saya gitu loh, bahayanya bagi bangsa dan negara apa jika bendera tersebut dikibarkan? Toh posisinya tetap di bawah bendera merah putih ya. Mending ngurusin program-program yang pernah dijanjikan ya pada saat kampanye dulu, makan siang gratis, makan pagi bergizi dan lain-lain ya kan? Bagaimana kabarnya sekarang? Aduh, lanjut. Kalau dipikir-pikir, yang mencederai kehormatan bangsa itu, mereka itu perompak-perompak berdasi yang membajak uang rakyat. Yang lebih mengancam itu bukan bendera One Piece, tapi harga sembako yang naik diam-diam. Mereka yang blokir rekening rakyat dengan alasan mengamankan aset, dan mereka yang naikin pajak suka-suka. Itu lebih mengancam kehidupan rakyat dari sekedar bendera One Piece. Kalau misalkan perpecahan sih, kayaknya sih enggak sih. Soalnya ini kan bentuk ekspresi terhadap kondisi negara nih yang ya gitu dah gitu. Kita kan bebas mengutarakan pendapat kita sendiri. Menurut aku itu nggak masalah sih selama kita nggak terlalu melenceng ya. Yang penting jangan sampai lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah, gimana menurut teman-teman? Ya kan, ini bukan pendapat ya, bukan pendapat saya pribadi, melainkan berdasarkan wawancara, interview langsung ya, itulah pokoknya interview langsung ke pemuda-pemuda. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya kan, apa kata mereka. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu dan harus ditakutkan, dikhawatirkan terkait bendera One Piece. Yang justru harus dikhawatirkan dan ditakutkan itu adalah para koruptor, ya kan? Malah dibebasin. Coba bayangin ya. Lanjut. Di bulan Agustus ini tak ada bendera lain selain bendera merah putih. Tak ada bendera yang sakral selain bendera merah putih. Bukan bendera One Piece yang berkibar, hanya bendera merah putihlah yang layak dan yang berkibar di bulan Agustus ini. Inilah wujud kecintaan kami terhadap merah putih. Inilah wujud kecintaan kami terhadap negara Republik Indonesia ini. Dan inilah bentuk hormat kami yang mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur di medan perang untuk membela tanah air Indonesia. Lapor Jenderal, sebelumnya kami izin, kami lebih percaya kepada tukang kayu Jenderal daripada percaya dengan Jenderal. Maaf Jenderal, dengan kebijakan-kebijakan Jenderal yang kayak Gombal Mugio, yang beladus Ramutu, dia nggak pro dengan rakyat. Ada apa dengan Jenderal? Maaf Jenderal, untuk kali ini kami tetap mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kami. Tapi itu hanyalah wujud kami untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan Jenderal. Terna Mulyono yang menjadikan Jenderal menduduki yang sekarang ini. Terna Mulyono lah yang mengangkat Bapak, mengangkat Jenderal untuk posisi yang sekarang ini.
Tapi kenapa, Jenderal? Bajingan itu maling uang rakyat, Jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kau malah membebaskan, Jenderal. Apakah itu yang dinamakan pro dengan rakyat? Bapak Joko Widodo itu orang partai, berharap kepada Jenderal supaya Jenderal satu-satunya orang yang bisa mendukung undang-undang perampasan hasil para koruptor. Tapi mana? Jenderal malah membebaskan maling uang rakyat. Apakah itu yang disebut pimpinan? Carilah kebijakan. Mana janjimu, Jenderal? Waduh, mudah-mudahan aja Mas ya tetangganya pada memaklumi dan memahami. Saya khawatir ya kan, tadi itu ada pengendara motor ya kan berhenti sejenak ya kan ngelirik sampean. Ini jangan-jangan mereka itu ngiranya Anda ini sedang dalam pengaruh kecubung atau pengaruh nasi goreng mamak ketum gitu loh Mas, jadi mabuk gitu loh. Tetapi basically terkait isi pernyataan ya, aspirasi yang disampaikan oleh netizen barusan yang kita ketahui bersama ya kan merupakan kader PSI ya, kader gajah. Tadi kita diperlihatkan rumahnya, di depan rumahnya ada banner PSI gajah gitu ya. Ya intinya pendapatnya saya sangat sependapat gitu ya. Sangat sependapat sekali 1000 miliar triliun %. Tetapi kalau ada kata-kata yang mungkin dianggap kasar, kotor, tidak kurang etis, ya melanggar norma kesopanan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana pernyataan netizen yang sangat berapi-api barusan ini ya? Pidatonya sudah seperti Soekarno kayaknya. Lanjut. Nah, apa yang saya bilang tadi, ya kan? Semakin, ya kan, blunder, semakin kau sering blunderwo, ya kan? Itu justru sebetulnya semakin baik bagi Gibran, ya kan? Ini coba saya bacakan teman-teman ya, karena terlalu kecil mungkin teman-teman sulit membaca. Yang memilih Wowo karena Jokowi atau Gibran tidak perlu sekecewa itu dengan permainan Wowo. Setelah topeng Wowo terbuka dengan wujud aslinya, maka cukup masuk ke plan B, bahwa memenangkan Wowo kemarin adalah untuk memuluskan jalan GRR 99 menuju RI1. Silahkan Wowo mau ikut lagi, tapi bersiaplah harga diri tumbang di kaki GRR 99. Waduh. Buah si malakama ini namanya. Lanjut. Halo guys, aku yakin presiden yang ke-9 nanti identik dengan huruf B, Gibran. Tahun 2029 95% peluang Gibran untuk jadi presiden, karena namanya awalan G identik dengan angka 9. Mudah-mudahan kawan, mari rapatkan barisan, angkat PSI bersama Pak Jokowi. Kita akan bersih-bersih bangsa ini dari koruptor-koruptor yang di anggota dewan, di pejabat, termasuk di daerah-daerah ya, kita bersihkan dengan parlemen yang bersih dari PSI, dan mudah-mudahan komitmen harus disumpah. Siapapun yang ketahuan koruptor harus dimiskinkan. Oke? Wah, gimana menurut teman-teman? Ramalan netizen barusannya dilihat dari wajahnya, menurut saya ya layak lah ya ini disebut sebagai seorang peramal gitu ya, karena jenggot dan kumisnya dan rambutnya juga tuh sudah nggak sedikit yang berwarna putih begitu. Ya bercanda ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Intinya netizen barusan memprediksikan bahwa Presiden Indonesia ke-9 itu berawalan huruf G, Gibran Raka Buming Raka. Ya menurut teman-teman bagaimana? Haruskah menunggu 2029 ataukah mungkin
inisial G ini akan menjadi Presiden Indonesia ke-9 di tengah jalan. Aduh, lanjut. Selalu turun ke lapangan. Ini turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Mas Gibran, teruskan apa yang menjadi hal yang baik yang sudah diajarkan oleh Bapak Anda, Bapak Joko Widodo, yang selalu turun lapangan, yang selalu menjumpai rakyat, yang selalu mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Ya walaupun saya paham, tidak bisa berbuat banyak. Anda mungkin sudah mengalokasikan sesuatu hal, mendengar aspirasi, dekat dengan rakyat. Tapi sampai di ujung, Anda memiliki presiden yang agak konyol. Anda memiliki atasan yang agak aneh. Karena namanya Prabowo ini yang kita tahu, orang yang banyak omong, hanya banyak teori, tapi tidak bisa bekerja apa-apa. Saya paham betul bagaimana pasti Anda merasakan rasa lelah karena Anda sudah melakukan hal yang baik tapi tidak didukung. Prabowo hanya mendengarkan menteri-menterinya yang mengatakan bangsa ini masih baik, rakyat sejahtera. Sabar Mas Gibran, sabar. Di tahun 2029, insya Allah kita akan dukung Anda jika Anda konsisten dan di jalan yang benar. Berjiwalah seperti Jokowi dan menjadilah sosok seperti Jokowi yang dekat pada rakyat. Sekarang apa yang kamu jalani, itulah yang harus kamu jalani sebagai wakil presiden, membantu presiden, walaupun tidak ada artinya. Tapi lakukan yang terbaik, rakyat yang akan menilai. Mas Prahan Wijaya, kebenciannya kepada Wowo sudah tidak bisa dibendung lagi. Ya walaupun ya menurut saya ya wajar sih ya. Tapi saya yakin teman-teman banyak yang mengatakan, wah terlalu berlebihan nih Mas Prahan Wijaya. Tiap hari bikin VT, bikin stitch lebih dari 10 kali isinya menyerang Wowo terus gitu ya. Ya begini loh ya kan. Ketika kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk seseorang ya kan. Dan alhamdulillah bukan hanya kerja sendiri tapi kerja bareng kolektif se-Indonesia Raya, akhirnya Paslon 02 menjadi presiden. Tapi ujung-ujungnya seperti ini, itu kan menguciwakan katanya orang Malaysia ya kan. Bukan hanya mengecewakan loh, menguciwakan ya, kuciwa ya. Gimana menurut teman-teman pernyataan Mas Prahan Wijaya barusan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Standarisasi kepemimpinan Bapak Jokowi itu terlalu tinggi dan penggantinya pun tak mampu, bahkan seperti lumpuh. Dan yang mampu itu cuma ya putranya. Siapa lagi kalau bukan Gibran Raka untuk Indonesia Jaya Merdeka. Wah, bukan standar kepemimpinan Pak Jokowi terlalu tinggi, bukan seperti itu. Tetapi Indonesia memerlukan pemimpin ya yang standarnya tinggi, minimal sekelas Jokowi. Oh Bang, Jokowi itu sudah paling tinggi. Lah itu standar minimal itu. Jadi kalau ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, ingin memajukan bangsa Indonesia, minimal harus seperti Jokowi. Ya syukur-syukur kalau melebihi Jokowi, ya kan iyalah. Maka ya tidak berlebihan jika saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang kembali merindukan gitu ya presiden tukang kayu. Iya toh, iyalah minimal anaknya katanya netizen barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.